Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Saat ini, 3 orang yang mengejar Ye Lingtong adalah salah satu tim dari Akademi Lingtian. Di antara 3 orang itu, 2 dari mereka adalah tetua jiwa cincin ketiga sementara yang terakhir adalah Grandmaster jiwa 1 cincin. Haruskah kami membantu? Qian Lei bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Ini adalah poin yang dikirimkan ke tangan kita, jadi mengapa tidak? Pada saat itu, Ye Lingtong melihat bahwa mereka akan mengejar, tetapi seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya, dia terjun ke depan dan menghindari serangan dari atas. Saat tubuhnya terbalik ke depan, dia meletakkan tangannya di tanah dan kakinya menjadi tegak, menendang orang yang jatuh dari langit. Gerakan kelinci menendang elang, ini dilakukan dengan sempurna dan jelas sudah direncanakan sejak lama. Ye Lingtong tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus berurusan dengan pria yang bisa terbang itu. Pihak lain terlalu cepat dan tidak dibatasi oleh medan di darat. Jika dia tidak melukainya, dia akan ditangkap dan tidak bisa melarikan diri. Master jiwa tipe terbang jelas tidak berharap lawannya, yang seperti anjing tersesat, tiba-tiba melakukan serangan yang begitu kuat. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Sayap di punggungnya menutup dan menutupi bagian depannya sementara cahaya biru samar di sekitar tubuhnya meledak dan berubah menjadi riak untuk melindunginya. Bang! Tubuhnya terlempar dan sayap kirinya patah, yang menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan saat ia menabrak batang pohon besar. Meskipun Ye Lingtong tidak berhasil membunuh lawannya, dia senang dia mematahkan sayap dan dia tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah lagi. Tetapi pada saat ini, perasaan mencekik menyelimutinya dan dia melontarkan pukulan hampir tanpa ragu-ragu. Sial! Bayangan ilusi muncul. Ye Lingtong meluncur ke belakang dan lingkaran cahaya abu-abu muncul di sekitar tubuhnya. Lingkaran cahaya abu-abu ini masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan tubuh langitnya terasa goyah dan tidak stabil. Dalam sekejap, sosok ilusi itu bergerak di udara dan menangkap tombak ilusi itu. Dia turun dari langit dan mengejar Ye Lingtong lagi. Pada saat itu, yang muncul di belakangnya sebenarnya adalah sosok yang persis sama dengan sosok di depan. Aku ditakdirkan, Ye Lingtong sangat sedih. Meskipun dia tidak ingin menerima kenyataan ini, dia tahu bahwa ini adalah akhir dari kualifikasi untuknya. Dengan hampir 3 hari tersisa, meninggalkan kompetisi sama saja dengan tersingkir. Kemudian, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menegang di sekitar pinggangnya, dan dia ditarik. Dia menghindari ujung tombak yang ada di belakangnya dengan cukuran yang sangat dekat. Wah, orang itu berseru pelan tapi tidak terus menyerang. Kemudian, raungan yang dalam terdengar, dan tepat setelah itu, sinar cahaya meledak dan menutupi lebih dari 10 meter persegi. Sosok kembar dengan cepat digabungkan menjadi satu, dan tubuh itu tiba-tiba menjadi lebih ilusi. Itu berkedip dalam cahaya tapi masih terpengaruh olehnya, terhuyung mundur. Sosok yang tingginya sekitar 1,5 meter, tetapi memiliki tubuh berwarna ungu cerah seperti kadal besar muncul dari semak-semak dan menatapnya dengan mata ungu sedingin es. Naga petir ungu, tipe naga darat, pandai memanipulasi guntur dan kilat tetapi tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Tidak banyak naga darat yang tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi darahnya sangat murni dan mirip dengan naga sungguhan. Ya, ini adalah hasil dari pemanggilan oleh Qian Lei, dan itu adalah pemanggilan yang cukup beruntung. Mengong, raungan dalam menggema. Orang yang menunggangi harimau itu sudah bergegas, tetapi dia tidak menyerbu ke arahnya. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju rekan setimnya dengan sayap patah. Cahaya putih menyilaukan keluar dari mulutnya dan langsung menuju ke rekan satu timnya. Kemudian, sinar cahaya perak juga muncul. Sebuah ledakan keras bergema, dan sinar cahaya perak dan cahaya putih menghilang pada saat yang sama, dan sosok yang bergerak cepat juga menghilang ke dalam hutan. Jika bukan karena pemuda yang menunggangi harimau membantu tepat pada waktunya, rekan satu timnya akan jatuh. Ye Lingtong kemudian melihat siapa yang menariknya, Lan Xuanyu. Itu kamu? Dia tidak yakin mengapa, tetapi ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia tiba-tiba merasa ingin menangis seperti dia akhirnya bebas dari kecemasan dan bertemu dengan anggota keluarga.
Lan Xuanyu menariknya ke samping dan mengerutkan alisnya. Lawan lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa serangan tiba-tiba Liu Feng dan gangguan naga petir ungu akan cukup untuk berurusan dengan Master Jiwa tipe terbang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Master Jiwa yang mengendarai harimau akan sangat waspada dan menghalau serangan Liu Feng. Saat ini, Master Jiwa tipe terbang itu telah mencabut sayap di punggungnya dan wajahnya pucat, tapi setidaknya dia selamat kali ini. Dia melompat ke belakang Shining Tiger dan berkumpul di satu tempat dengan Master Jiwa yang memiliki sosok ilusi. Ye Lingtong kemudian menjelaskan apa yang terjadi tanpa diminta Lan Xuanyu. Mereka dari Akademi Lingtian. Lu Qiangsun dan Chang Jianyi sudah dibunuh oleh mereka. Sebagai rekan satu tim mereka, setelah mereka terbunuh, poin mereka ditransfer ke saya. Mereka harus membunuh saya untuk mendapatkan setengah dari total poin kami. Petik 2. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Ada celah besar dalam kekuatan? Dia tahu seberapa kuat Lu Qiangsun dan Chang Jianyi, terutama Lu Qiangsun. Golden Lion Roar miliknya bukanlah lelucon, dan dia berada di posisi teratas di kelas elit junior karena kekuatan tempurnya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh lawan-lawannya sementara 3 orang barusan sepertinya tidak disakiti? Ye Lingtong berkata dengan sedih, mereka melakukan serangan diam-diam. Kami bertemu dengan singa setan surgawi yang memiliki budidaya sekitar 3000 tahun, dan kami sangat dekat untuk akhirnya membunuhnya. Namun, mereka tiba-tiba melakukan serangan diam-diam di Qiangsun. Dia terluka parah dan mati di bawah cakar singa iblis surgawi. Untuk menyelamatkan saya, Chang Jianyi mengambil alih tempat kejadian, yang memungkinkan saya untuk melarikan diri. Dia pasti dibunuh oleh mereka. Petik 2. Lan Xuanyu segera mengerti. Jelas sekali bahwa salah satu dari 3 orang dari Akademi Lingtian mahir bersembunyi. Dia telah mengincar tim Lu Qiangsun, menunggu kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, mereka menunjukkan gigi mereka ketika tim Lu Qiangsun berhadapan dengan singa iblis surgawi. Mereka tidak hanya mengalahkan monster berjiwa 3000 tahun itu, tetapi mereka bahkan ingin mengambil poin dari tim ini juga. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau strategi mereka berada di atas yang lain. Mereka mungkin berada di 10 tim teratas di babak sebelumnya. Pemuda tinggi kurus mengendarai Shining Tiger tersenyum. Saya akan memperkenalkan diri. Aku adalah Li Yaoming dari Akademi Lingtian. Petik 2. Pemuda dengan sosok ilusi kembali normal. Sosoknya mengeras, dan wajahnya sedikit pucat saat dia berkata dengan jelas, Su Zixuan dari Akademi Lingtian. Pemuda dengan sayap patah itu memelototi Ye Lingtong dengan ganas. Su Rongxin dari Akademi Lingtian. Su Rongxin, kesombongan, Qianlei telah berjalan pada saat itu dan tidak bisa menahan tawa. Tapi ekspresi Lan Xuanyu sangat serius. Dia telah melihat 3 nama ini sebelumnya di kualifikasi. Mereka berada di posisi kelima. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi pesaing terbesar mereka. Lan Xuanyu, Qianlei, dan Liu Feng dari Akademi Surga Luo. Lan Xuanyu memberitahu ketiga nama mereka pada saat bersamaan, tetapi Liu Feng tidak muncul dan masih bersembunyi di hutan. Mendengar nama mereka, 3 orang di seberang terkejut. Pohon besar adalah tempat berlindung yang baik, sampai orang-orang ini ditempatkan pertama di babak sebelumnya dan bahkan mencetak lebih dari 20.000 poin. Mereka mungkin juga menjadi juara umum kualifikasi di seluruh federasi. Pihak lain jelas terkejut, terutama karena mereka tidak tahu seberapa kuat lawan mereka. Jadi juara kualifikasi ya, kata Li Yaoming acuh tak acuh. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Saya yakin kalian mengerti bahwa jika kita bertengkar, itu kemungkinan akan menjadi akhir yang menyedihkan. Siapapun yang menang masih harus membayar harga yang mahal. Selama saudara Lan bersedia menyerahkan wanita itu kepada kita, kita akan berpaling dan pergi. Saya harap kita bisa bersama-sama keluar sebagai pemenang di kualifikasi ini. Petik 2. Menghadapi sang juara, dia juga waspada dan tentu saja tidak ingin bertarung dengan tim Lan Xuanyu. Tetapi mereka bekerja sangat keras untuk menciptakan situasi ini untuk mendapatkan poin dari tim Ye Lingtong dan tidak tahan untuk menyerah begitu saja. Dia berpikir bahwa pihak lain mungkin tidak mau bertarung dengan mereka karena situasinya sangat jelas. Jika kedua belah pihak berusaha keras, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, dan seperti dengan tim Lu Qiangsun, akan sangat mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya.
Namun, yang membuat tim Li Yaoming tersingkir adalah jawaban Lan Xuanyu. Menyerang, Lan Xuanyu berteriak dengan dingin. Naga petir ungu, tidak jauh, mengangkat kepalanya di bawah kendali Qian Lei, dan sambaran petir yang tebal langsung menuju ke Li Yaoming. Serangan ini sangat mendadak dan tidak terkendali. Serangan besar-besaran dari naga petir ungu 100 tahun bukanlah bahan tertawaan. Meskipun itu hanya monster jiwa 100 tahun, sebagai naga tanah garis keturunan murni, kekuatannya sebanding dengan 1000 tahun. Li Yaoming tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Lan Xuanyu dengan cepat memutuskan untuk berkelahi dengan mereka. Ini bukanlah apa yang akan dilakukan oleh orang yang logis. Dia adalah juara ronde pertama, jadi dia harus menjadi orang yang pintar. Li Yaoming tidak tahu bahwa naga petir ungu ini bukanlah jiwa-jiwa tetapi makhluk yang dipanggil. Ada batas waktu untuk pemanggilan, dan itu adalah keberuntungan murni bahwa Qian Lei berhasil memanggil makhluk jiwa yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan terbatas itu dengan baik? Juga, pertarungan ini bukan 3 lawan 3, melainkan 4 lawan 3. Li Yaoming meletakkan kedua telapak tangannya di depannya, mengangkat perisai cahaya secara instan dan memblokir serangan petir ungu itu. Setelah gemuruh keras, cahaya putih meledak dan Li Yaoming hampir jatuh dari punggung Shining Tiger. Namun, Shining Tiger juga membuka mulutnya, dan panah listrik melesat ke arah Lan Xuanyu secara langsung. Ye Lingtong, pergi! Lan Xuanyu mengikat untaian rumput perak biru berpola emas di sekitar pinggang Ye Lingtong, dan kekuatan dari garis keturunannya melonjak. Ye Lingtong sudah menggunakan cukup banyak energi, tetapi pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang terbangun di tubuhnya. Raungan naga rendah bergema di tubuhnya. Gelombang kejutan surgawi miliknya telah pulih ke performa puncaknya dan menjadi cahaya putih yang intens. Dia memandang Lan Xuanyu dengan kaget, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu, jadi dia segera menyerbu ke depan. Tim Li Yaoming jelas tidak menyangka bahwa Lan Xuanyu akan mengaktifkan serangannya begitu cepat. Li Yaoming berpikir bahwa itu tidak akan menguntungkan tim manapun, dan bahkan jika pihak lain adalah juara babak pertama kualifikasi, dengan batasan usia, tidak akan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Melompat ke dalam perkelahian seperti itu membuat orang lain terlalu mudah memanfaatkannya. Tapi pihak lain sudah memulai pertarungan dan tidak ada jalan untuk mundur. Shining Tiger miliknya segera melompat ke depan, dan dia melompat dan mendarat di punggungnya. Cahaya putih di sekitar tubuhnya dilepaskan dan ditembakkan, tetapi tidak menyerang, malah mendarat di Su Rongxin. Su Rongxin melepaskan martial soul-nya sekali lagi, dan sayapnya yang patah sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Su Zixuan, yang berada di sebelah Li Yaoming, bergerak dalam sekejap, lingkaran tombak di tangannya berkilat, menciptakan lebih dari 10 bayangan tombak untuk menghentikan Ye Lingtong, yang sedang menyerbu. Shining Tiger di bawah Li Yaoming menerkam dan langsung menuju naga petir ungu. Jelas, mereka tahu bahwa naga petir ungu adalah ancaman yang cukup besar. Kecepatan petirnya terlalu cepat, dan bahkan terlalu sulit untuk dihindari. Ye Lingtong tidak berhenti sama sekali saat dia maju ke depan. Gelombang kejutan surgawi yang kuat meledak, dan halo cincin jiwa keduanya dirilis. Menerima peningkatan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih dan aliran kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh tubuhnya, memohon untuk dilepaskan. Cahaya putih yang menyilaukan meledak keluar, dengan tubuhnya sebagai intinya. Cahaya putih yang kuat menyembur keluar dan melahap bayangan tombak. Su Zixuan tercengang. Dia adalah penatua jiwa cincin ketiga, dan memiliki jiwa bela diri yang unik dan kekuatan pertempuran yang kuat. Apakah itu menghindari serangan atau kecepatan, dia berada di antara yang teratas di Akademi Lingtian. Kekuatan serangannya sangat kuat dan luar biasa. Namun, ketika menghadapi jiwa bela diri naga langit Ye Lingtong, dia merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh aura sombong saat bayangan tombak menghilang satu demi satu. Kekuatan yang kuat menjalar, dan dia tidak punya pilihan selain menghindar. Lan Xuanyu menyerang Ye Lingtong, targetnya adalah Li Yaoming. Shining Tiger dan Purple Lightning Dragon sudah mulai bertarung. Naga petir ungu terus melepaskan petir untuk menghentikan Shining Tiger agar tidak muncul, dan Shining Tiger juga telah melepaskan serangan atribut cahaya untuk melawannya. Dalam sekejap, mereka memasuki jalan buntu.
The Shining Tiger jelas merupakan makhluk jiwa 1000 tahun yang memiliki kekuatan pertempuran yang cukup kuat dan jarang terlihat. Sayap Su Rongxin sembuh dengan cukup cepat. Setelah Li Yaoming melepaskan cahaya suci di sebelahnya, dia pergi ke depan dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Sosok emas perlahan muncul di belakangnya, dan 3 cincin jiwa muncul di bawah kakinya, 2 kuning dan 1 ungu saat dia mulai naik. Sinar cahaya bersinar dari Soul Ring keduanya, dan saat berhadapan dengan Lan Xuanyu, kedua matanya menjadi warna putih yang menakjubkan. Dia melambaikan tangannya, dan bola cahaya raksasa meletus dari tubuhnya. Kehangatan yang tak terbatas dan intensif. Lan Xuanyu bisa merasakan perasaan seperti itu dari bola cahaya. Tanpa ragu, individu di depan mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol elemen cahaya, dan dia cukup kuat dalam hal itu. Lan Xuanyu mempertahankan tatapan mantap saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan gerak kakinya dan dengan cepat menghindar ke samping. Dia hampir tidak bisa menghindari bentrokan karena ukuran bola cahaya, dan dia menyulap dinding es untuk menutupi bagian depannya. Saat bola cahaya menyapu dinding es itu langsung runtuh dan menghilang. Bahkan lebih banyak cahaya suci diberikan ke tubuh Lan Xuanyu. Lingkaran emas cerah tiba-tiba keluar dari dalam dirinya. Setelah menyentuh cahaya terang, tubuh Lan Xuanyu segera berkembang dengan cahaya emas. Ini adalah skill jiwa kedua Blue Silver Grace berpola emas, tubuh Tyrant. Tubuh Tyrant mampu menyerap 30% serangan masuk untuk memperkuat pengguna di setiap aspek, sehingga memicu kekuatan garis keturunan di level lain. Pada saat yang sama, ia mampu menekan serangan musuh secara luas. Raungan naga rendah meletus saat Lan Xuanyu menyerbu ke depan. Dia melepaskan teknik terkuatnya tanpa menahan, Golden Dragon Sword. Manifestasi kepala naga muncul di tinjunya dan dengan mudah menghancurkan aura Li Yaoming yang berkembang seolah-olah itu adalah ranting. Serangan ini bahkan mengakibatkan Li Yaoming mengalami kesulitan bernapas. Ekspresinya segera berubah menjadi ketakutan. Seluruh sosok Li Yaoming menjadi putih saat dia mengulurkan kedua tangannya keluar. Gerakannya menyebabkan dia berasimilasi menjadi sosok suci dan berubah menjadi eksistensi yang unik. Bola cahaya baru tidak lagi berwarna putih, tapi emas cemerlang. Ini adalah jiwa keterampilan ketiganya, teknik dari cincin jiwa 1000 tahun miliknya, Holy God Possession. Ini adalah keterampilan kuat yang diandalkan Li Yaoming untuk membedakan dirinya di dalam Akademi Lingtian, dan itu juga merupakan eksistensi terkuat di antara keterampilan jiwanya. Sedemikian rupa sehingga ketika membandingkan semua keterampilan jiwa ketiga di seluruh Akademi Lingtian, dia dipuji sebagai keterampilan jiwa dengan amplifikasi terkuat. Lan Xuanyu sangat terkejut. Semua orang pada usia yang sama, tetapi pihak lain sebenarnya mampu mengendalikan elemen cahaya sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang dia kurangi. Baik itu air atau api, dia mencapai kesimpulan bahwa dia jauh di bawah kendali Li Yaoming. Tidak heran mengapa mereka berani menyelinap menyerang tim Lu Qiangsun. Bahkan jika itu adalah serangan frontal dan bukan penyergapan, tim Lu Qiangsun mungkin bukan lawan mereka. Li Yaoming bahkan memiliki jiwa-jiwa elemen cahaya yang sangat kuat. Bang! Ketika Golden Dragon Sword dan bola cahaya suci bertabrakan, Lan Xuanyu hanya merasakan kehangatan. Tapi di saat berikutnya, semburan kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya, seolah ingin melahap seluruh tubuhnya. Garis darah emas di dalam tubuhnya berputar dengan cepat, dan hanya dengan kekuatan tubuh Tyrant dia hampir tidak bisa bertahan. Meski begitu, dia langsung terlempar keluar. Li Yaoming juga tidak dalam kondisi yang baik. Ketika Golden Dragon Sword datang, tekanan kuat segera menyelimuti tubuhnya, seolah-olah garis darah di dalamnya tiba-tiba melambat. Sampai-sampai kekuatan serangannya tidak lagi bisa meletus dengan sempurna. Kekuatan kuat Golden Dragon Sword menyusul dengan cepat setelah itu dan meletus dengan aura yang menyebabkan garis keturunannya bergetar. Meskipun dia tidak terlempar ke udara, dia dipaksa mundur 3 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Hati Li Yaoming secara bersamaan kaget dan penuh pujian. Seperti yang diharapkan dari Twin Martial Souls. Tak heran mengapa tim mampu menjadi juara di babak kualifikasi. Lan Xuanyu mampu memaksanya kembali meskipun ada perbedaan dalam kultivasi sementara juga tidak mengalami luka parah. Orang ini benar-benar sesuatu, tapi mengalahkannya bukanlah itu. Ketika pikirannya mencapai titik ini,
Pikirannya tiba-tiba membeku. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Seluruh tubuhnya membeku saat sosok emas di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Li Yaoming membeku, dan bahkan tangannya, yang diletakkan di depannya, tidak dapat bergerak. Ya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak mau menerima hasil dari sesuatu. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi ringan dan hancur. Pada saat yang sama, Su Zixuan dan Su Rongxin merasakan tubuh mereka memanas seolah-olah ada sesuatu yang memasuki mereka. Hanya Li Yaoming yang tahu bahwa lubang kecil berdarah muncul di dahinya. Saat itu, nyawanya sudah diambil. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya salah satu dari sedikit tim teratas di kualifikasi. Ketika Lan Xuanyu memutuskan untuk mengambil tindakan, dia siap memberikan segalanya untuk membunuh lawannya tanpa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia telah menilai bahwa Golden Dragon Sword-nya tidak dapat sepenuhnya menundukkan lawan, jadi sejak awal, Golden Dragon Sword tidak pernah menjadi gerakan membunuhnya. Alasan untuk menggunakannya adalah karena tekanan dan pengaruh besar dari kekuatan garis keturunan pada lawannya. Ini akan mempengaruhi persepsinya, membiarkan gerakan pembunuhan yang tersembunyi bekerja. Sebuah lampu hijau zamrud melintas dan menyapu udara. Sementara Lan Xuanyu merawat Li Yaoming, aura tombak yang sangat tajam menyelimuti Su Rongxin di dalam hutan. Su Rongxin adalah Soul Sage tipe penerbangan, tapi dia masih belum pulih dari cahaya suci setelah salah satu sayapnya dipatahkan oleh Ye Lingtong. Ketika tombak putih itu tiba, dia hanya bisa menghindar. Sebagai satu-satunya master jiwa cincin dari ketiganya, dia sangat bergantung pada rekan satu timnya. Tapi serangan lawan datang terlalu cepat. Tombak naga putih kembali. Serangan tombak yang tiba-tiba berhasil membuat Su Rongxin melayang ke udara. Dia dengan cepat melepaskan skill jiwa keduanya, mengaktifkan sayapnya untuk mengembang, dan mengepakkan sayap dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang kejut yang kuat meletus. Ini menyebabkan serangan tombak naga putih surut, tapi bilah bulan perak meninggalkan luka yang dalam di sayapnya. Cahaya zamrud melintas, tubuh Su Rongxin menjadi kaku saat sebuah lubang muncul di belakang kepalanya. Itu hanya sekejap, tapi hidupnya sudah berakhir. Burung iblis zamrud. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah melepaskan Emerald Demon Bird, satu-satunya pembunuh alami yang mampu membalikkan keadaan dan menyelesaikan dua lawan di saat yang genting itu. Sejak awal, Lan Xuanyu tidak pernah berencana untuk menahan diri. Menghadapi lawan yang begitu kuat, dia sudah mempertimbangkan kecurigaan Li Yaoming. Jika mereka berkelahi dan terluka, apa yang akan mereka lakukan jika orang lain datang dan mengambil keuntungan? Bagaimana jika mereka bertemu dengan monster jiwa yang kuat?